Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. LPK でたまに初めて来た時、私の人生は大きく変わりました。当時、私は日本の有名な会社で働きたかったですが、日本語が全然できませんでした。LPK のドアを開けた時、本当に私は外国語を学べるかなとか、厳しい面接に合格できるかなと思って、とっても心配でした。足が震えるくらい緊張していますが、ここで頑張ると心に決めました。道のりは決して簡単ではありませんでした。毎日朝早くから晩まで漢字をたくさん覚えなければなりませんでした。何度も何度も書いてもすぐ忘れてしまって自分にがっかりしました。また厳しい規律のレンズで体がとっても疲れた時、もう無理だ、家に帰りたいと一人で泣いた。諦めたいと思ったりしたこともありました。試験の結果が悪いときは、私はダメな人だと思ってしまいました。でも、LPK 派でたまの先生方がいつも助けてくれました。先生はとっても優しくて、私たちの秘密を守ってくれました。大変なことは壁ではなく上に登るための階段だ。だから前を見て進みなさいと教わりました。この言葉で私は間違っても大丈夫だ、もう一度やると思えるようになりました。この苦しい時間があったから私は強い心を持つことができたのです。勉強だけではなく楽しい思い出もたくさんあります。寮での生活はとっても賑やかでした。いろんな地域から来た友達と一緒にご飯を食べたり、日本語の発音を間違えてみんなでお笑いしたりしました。私たちは単なる友達ではなく、もはや家族のような存在になりました。そして面接の合格発表の時、私はとっても驚きました。誠実に言うと、こんなに早く合格できるとは思いませんでした。すごく嬉しくて一層忘れません。でも一緒に頑張った友達が落ちたので心が少し痛いです。悲しいですが、友達が今後もっといい仕事を見つけることを心から祈っています。LPK はただ日本語を教える場所ではありません。そこは私に諦めないことを教えてくれた場所です。厳しい練習も今は素晴らしい思い出です。これから日本へ行きたい皆さん、心配にならないでくださいね。日本語の勉強は山を登るように大変です。でも覚えておいてください。
あなたの汗と涙は絶対に無駄になりません。今の失敗は明日の成功のための準備です。LPK Hadetama no sensei ya nakama o shinjite kudasai. Jadi minasang, untuk kalian yang sedang belajar bahasa Jepang, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalian mungkin boleh capek, kalian mungkin boleh merasa lelah, tapi bukan berarti kalian harus berhenti di tengah jalan. Karena jika kalian udah memulai sesuatu, kalian juga harus menyelesaikannya dengan hasil yang memuaskan. Ketika kalian tidak tahu, ketika kalian tidak paham, kalian jangan pernah ragu buat bertanya, jangan pernah ragu untuk mencari tahu. Karena ketika kalian diam saja, ilmu kalian akan stuck di situ aja. Jadi kayak itu hal yang sangat membuang-buang waktu. Jadi selagi waktu masih panjang, selagi ada waktu, apalagi untuk yang sekarang sedang tinggal di asrama, ketika kalian merasa stuck di situ-situ aja, kalian jangan pernah ragu untuk gunain sensei kalian. Sensei itu sumber ilmu kalian selama di asrama, jadi sebisa mungkin kalian gali ilmunya dari sensei-sensei yang sudah pernah belajar, yang sudah memiliki banyak pengalaman. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk bertanya, karena ketika kalian ragu, ketika kalian malu untuk bertanya, kalian bakal sesat di jalan. Dan itu kan yang aku rasain sebelumnya. Aku jadi seseorang yang benar-benar merasa bodoh sendirian, karena ketika aku awal masuk asrama, aku tidak tahu harus bagaimana, karena aku benar-benar belajar dari nol. Aku merasa sedih karena di antara teman-temanku, aku belum bisa, aku nggak tahu hiragana katakana, aku nggak tahu apa itu kotoba, tapi aku hanya mengeluh, tidak belajar. Ketika aku ingin menyerah, aku bersyukur memiliki teman-teman, memiliki senpai yang support, yang mau mengajarkan banyak hal, yang mau mengajarkan apa itu hiragana, apa itu katakana, apa itu bunpo. Aku juga memiliki sensei yang sangat baik hati, yang memotivasi untuk terus belajar banyak hal. Walaupun begitu, di asrama pun tidak seserem yang kita kira. Justru di asrama kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang kebersamaan, kita belajar tentang kedisiplinan, kita belajar memanajemen waktu. Menjalani hidup di asrama itu bukan cuma sekedar tentang berbagi ruang seluas beberapa meter persegi, tapi tentang bagaimana kita meluaskan hati untuk menerima ribuan karakter yang berbeda. Kadang aku merasa bersyukur yang tak terlukiskan ketika menyadari bahwa di tempat ini, di LPK Hadetama, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Aku memiliki teman-teman yang sangat baik hati, memiliki senpai yang baik hati, tidak ada senioritas sama sekali. Kita juga memiliki sensei yang mau menerima ketika kita bertanya, ketika kita menanyakan berbagai macam hal ke sensei, dan sensei dengan lapang dada selalu menerima kita untuk menjawab pertanyaan kita. Kita mungkin datang dari latar belakang yang berbeda, tapi di asrama kita dipersatukan oleh nasib dan cita-cita yang sama. Di asrama, teman sekamar menjadi saudara, dan tawa di lorong asrama menjadi penawar rindu rumah. Asrama mengajarkan aku bahwa bahagia itu sederhana. Cukup makan mie instan bersama di tengah malam, atau berbagi cerita hingga kantuk menjemput. Kita belajar mengalah, belajar memahami, dan belajar bahwa ego tidak punya tempat di bawah atap yang sama. Aku bersyukur dan sangat berterima kasih atas setiap hiruk pikuk di pagi hari, setiap masalah-masalah yang ada, setiap diskusi larut malam, dan bahkan setiap gesekan kecil yang justru mendewasakan aku. Again, thank you for being part of my journey. Being among all of you is one of the best chapter of my life.